Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Jumat tanggal 1 April 2022. Sebelum kita akan bersama-sama mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami. Begitu sempurnanya Engkau memeliharakan kehidupan kami Bapa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih atas malam yang lalu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami dapat beristirahat, melepaskan segala kepenatan kami Tuhan, dan Engkau tetap menjaga dan memeliharakan kami. Terima kasih untuk pagi baru, anugerah Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan mengawali hari ini, namun sebelumnya kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus kiranya akan menolong kami semua, menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk memahami firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari dua bacaan. Yang pertama dari Mazmur 51 ayat 17. Saya akan membacakannya bagi kita. Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Lalu bacaan yang kedua dari 1 Yohanes 1 ayat 3 yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Apa yang sudah kami lihat dan dengar, itulah juga yang kami beritakan kepada kalian. Judul renungan kita hari ini memuji dan bersaksi baginya. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang memuji Tuhan? Salah satu alasan yang paling jelas mengapa orang memuji Tuhan adalah karena kemegahan, kemuliaan, dan kebesaran Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dialah yang harus ditinggikan dalam kekudusannya. Pengalaman tentang perbuatan Allah yang perkasa, khususnya tindakan-tindakan penyelamatan dan penebusan, adalah kunci untuk memuji Dia. Kita memuji Allah karena perbuatannya bagi kita, melepaskan kita dari musuh kita, dari si jahat yaitu iblis, melepaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan. Atau ketika Allah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Perhatian dan pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas hidup kita setiap hari, baik jasmani maupun rohani, adalah alasan kuat untuk memuji dan memuliakannya. Inilah juga yang dilakukan oleh Daud setelah ia mengalami pengampunan dari Tuhan Allah. Daud ingin menceritakan kepada orang lain apa yang telah dilakukan Allah baginya. Memuji Allah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dalam suasana ibadah sebagai jemaat maupun di tempat yang lain, menyanyikan kidung, mazmur dan lagu-lagu rohani merupakan suatu cara untuk
mengungkapkan pujian kita kepada Allah. Dengan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, kita dapat menggunakan untuk memuji Dia. Kita juga dapat menyampaikan pujian kepada Allah dengan menceritakan kepada orang lain tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dan masih banyak lagi cara yang dapat dipakai untuk memuji Allah. Lalu dalam bacaan yang kedua, ayat firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, "Apa yang sudah kami lihat dan dengar, itulah yang kami beritakan kepada kalian." Bapak, Ibu, Saudara, saksi biasanya dihadirkan dalam sebuah persidangan untuk memperkuat pembuktian sebuah perkara. Saksi diundang atau dihadirkan untuk menceritakan apa yang dilihat, apa yang didengar, atau bahkan apa yang dialami. Dan untuk menguatkan itu biasanya seorang saksi disumpah untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Para rasul tidak perlu disumpah untuk bersaksi tentang Kristus. Para rasul berani menjadi saksi Kristus dan kesaksian mereka tentang Yesus tidak dapat digentarkan oleh suap ataupun penganiayaan yang harus mereka alami. Mereka menjadi saksi Kristus dan mereka berharap semua orang memiliki persekutuan yang karib dengan Allah dan sesama. Inilah yang disaksikan dan diberitakan oleh Rasul Yohanes dalam penginjilannya. Dia menyampaikan itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika ia berada bersama-sama dengan Yesus sebagai salah seorang murid Yesus. Rasul Yohanes sendiri mendengar dan menerima pengajaran dan jaminan itu dari Tuhan Yesus Kristus yang lalu ia harus teruskan kepada semua orang sebagai saksi Kristus yang hidup di dunia ini. Rasul Yohanes memberitakan sekaligus mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan kehidupan kita di dunia ini. Sebab hidup umat manusia tidak berakhir di dunia ini, tetapi berakhir di dunia yang tiada berkesudahan, yaitu dunia baru dalam kekekalan dan keabadian bersama Yesus. Hidup kita di dunia ini adalah investasi untuk hidup kekal kelak bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu kita harus menginvestasikan hidup kita di dunia ini dengan berbuat baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup di dalam persekutuan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah yang berkenan kepada Yesus. Itulah juga yang disaksikan dan diberitakan oleh Yohanes untuk kita yang hidup di zaman sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cakap seperti hamba-hamba Tuhan, para pendeta, atau penginjil. Tetapi kita bisa bersaksi melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kasih kita. Kita dapat bersaksi dengan membagikan pengalaman hidup kita bersama Kristus kepada orang lain. Apa yang kita saksikan tidak harus peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pengalaman sederhana bersama dengan Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih-Nya, kemurahan-Nya, anugerah-Nya yang kita alami. Kita bisa bagikan kepada orang lain dan bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Bukan hanya kehidupan yang berhasil, bukan hanya kehidupan yang lancar dan mulus-mulus saja yang bisa kita saksikan, tetapi penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam masa-masa sulit yang kita alami juga dapat kita bagikan pada orang lain, untuk dapat menguatkan orang lain, dan terlebih lagi dapat lebih menguatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan kita untuk selalu memuji Tuhan dan bersaksi baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan kami untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar-benar percaya kepada Kristus. Dan ketika percaya kami Tuhan kepadamu, dapat kami buktikan di dalam ketaatan dan kesetiaan kami untuk melakukan firman Tuhan. Bapa di surga, tolonglah kami sepanjang hari ini, ketika kami menjalani hari ini yang Tuhan berikan kepada kami, di dalam segala tugas tanggung jawab kami, di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam usaha kami, apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk mengingat kepadamu ya Tuhan, untuk mengingat kebaikan-Mu, untuk mengingat penyertaan-Mu, sehingga kami akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bersaksi bagi Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh kehidupan yang memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.